warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berikut adalah demonstrasi kontekstual tentang coaching dari kami bertiga, yaitu saya sendiri, Swatri, lalu ada Ibu Siska Andriani, dan Ibu Novitalia. Nah, coaching kali ini ada 3 sesi. Sesi pertama, saya berperan sebagai observer, kemudian Ibu Novitalia sebagai coach, dan Ibu Siska sebagai coachee. Kita mulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Miss Siska? Udah lama nggak ketemu. Kabar baik Bu Novitalia. Ibu gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Kok kelihatannya agak lesu nih Bu? Mikirin apa sih? Dari tadi kayaknya kelihatannya kayak orang bingung seperti itu. Ada apa sih Bu? Boleh cerita sama saya loh. Jadi hari ini saya galau banget Bu ceritanya ini. Baru aja datang ke sekolahan, saya langsung dipanggil ke ruang kepala sekolah. Ibu tahu saya harus ngapain di sana? Kenapa itu Bu? Ada apa tuh Bu? Pintu ternyata isinya anak-anak saya dan anak-anak sekolah yang lainnya, kelas lain terlibat tawuran antar sekolah Bu. Masya Allah. Orang tua mereka. Jadi saya dapat kabar itu tadi malam di grup sekolah kalau anak-anak sekolah saya itu terlibat tawuran dengan sekolah lain dan membawa senjata tajam. Bahaya kan Bu? Astagfirullah. Bahaya sekali itu Ibu, harus diselesaikan segera. Pantesan Bu Siska kelihatannya agak bingung seperti itu ya, wajar saja ya. Baik, kira-kira nih harapannya Miss Siska ini ketemu saya ini apa ini? Mungkin berharap apa gitu, tujuannya gitu. Sharing ya Bu, mungkin. Ya kira-kira mungkin Ibu bisa kasih aku pencerahan ya perilaku anak-anak saya di sekolah yang mungkin agak sedikit negatif, bukan sedikit negatif, sangat negatif ya Bu ya? Betul. Jadi mungkin Bu Siska berharapnya mungkin dari percakapan kita ini, sharing kita ini mungkin ada sedikit solusi gitu ya, bagaimana caranya anak-anak kita ini biar nggak terlibat tawuran itu tadi ya. Oke, Miss Siska, kira-kira masalahnya tadi boleh disebutkan lagi mungkin? Apa saja tadi yang terjadi? Yang jelas anak-anak saya terlibat tawuran dengan sekolah lain. Iya, dan ketahuan senjata tajam, Bu. Senjata tajam. Yang kedua tadi mungkin berarti dia bolos ya, Bu ya? Mereka bolos. Iya, jadi permasalahan pakai baju sekolah, Bu. Baju sekolah, iya. Jadi permasalahannya permasalahannya tadi berarti udah kita ketemu nih. Masalahnya intinya adalah pertama akibat dari mereka bolos itu terjadi tawuran ya. Berarti mereka itu nggak betah di sekolah Ibu. Berarti ya Bu ya, Miss Siska, Ibu udah udah ketemu nih tadi permasalahan intinya itu. Nah, kira-kira nih solusinya apa nih biar mereka itu bisa betah di sekolah nih menurut Miss Siska? Supaya mereka itu nggak ikut tawuran, betah di sekolah gitu kan. Kalau mereka ada di sekolah berarti kan mereka nggak ikut tawuran ya Bu? Kalau solusi atau strategi Ibu apa? Mungkin strategi aku yang pertama, kalau aku kan bertindak sebagai kepala jurusan dan wali kelas. Jadinya aku harus koordinasi dengan wali kelas yang lain dan wakil kesiswaan. Kalau anak-anak itu harus dikasih kegiatan positif di sekolah, Bu. Jadi kan kalau semuanya mereka ada kegiatan positif di sekolah, contoh kayaknya eskulnya lebih diprioritaskan atau lebih kita tingkatin nih biar anak-anak tertarik pada ikut ekskul. Karena kan ekskul wajib kan sementara baru pramuka aja ya. Terus itu kayak ekskul yang lain ada yang minat, ada yang enggak. Makanya mungkin dibuat peminat
peminatan ekskul yang memang coachnya yang memang benar-benar kompeten, jadinya rumah. Benar nggak sih, Bu? Benar. Berarti Ibu udah ketemu tuh solusinya, eskul berarti biar mereka itu betah di sekolah. Nah, jadi mungkin dengan diadakannya eskul itu tadi, mereka itu mungkin berminat untuk mengikuti eskul dan semuanya terarah ke kegiatan yang positif ya. Daripada mereka mungkin pulang sekolah langsung pulang ke rumah, terus mampir-mampir mungkin di jalan, kita nggak tahu ya namanya anak-anak. Nah, lebih baik mungkin setelah pulang sekolah mereka ada kegiatan lain yang positif seperti yang Ibu Siska tadi sebutkan ya. Eskul salah satunya. Nah, solusinya Mrs. K berarti sudah terfikirkan di situ. Nah, tinggal nanti eksekusinya. Kira-kira kapan nih? Atau persiapan apa yang harus dilakukan untuk menyiapkan eskul tersebut? Kira-kira langkah pertama itu Mrs. K ngapain nih? Pertama tadi sudah bilang mau bikin eskul ya. Nah, langkah bikin eskulnya itu mungkin Mrs. K bisa melakukan apa mungkin? Nah, jadi gini, Bu. Aku sih udah kepikiran sih ya, karena memang dengar kabar seperti itu. Jadinya aku pendekatan ke anak-anak dulu, ya. Jadi betul. Peminatan, ya enggak. Aku kasih pilihan di situ. Kita kan di sekolah ada beberapa ekskul nih, Bu. Nanti aku terterakan di kertas itu, terus mereka tuh masing-masing siswa itu menulis atau menceklis ya eskul selain pramuka, karena pramuka wajib jelas. Eskul selain pramuka yang mereka peminatan jatuhnya. Nah, habis itu baru ya itu tadi aku koordinasi dengan di semester genap. Kebetulan kan ini mereka aplikasikan bagaimana nih, kita training dulu nih kira-kira. Contohnya nih, kan kita kan nggak full day ya, kita kan full day ya Bu, sampai Jumat aja. Atau enggak KBM-nya kita fullkan di 4 hari, di hari Jumat khususnya kita buat eskul. Kalau memang nggak bisa ya sudah tetap aja Senin sampai Jumat, tapi Sabtunya kita khusus untuk eskul, ya nggak sih Bu? Jadi kan anak-anak emang benar-benar tersita waktunya untuk di sekolah yang segi positif. Jadi ada kegiatan positif di situ. Nah, Mrs. K berarti sudah ketemu nih strategi. Dan di situ sudah ada komitmen dari Mrs. K. Berarti Mrs. K itu action langsung nanti mungkin langsung ke kepala sekolah ya untuk mungkin dirapatkan begitu dengan guru-guru yang lain ya Mrs. K ya. Nah, Mrs. K kira-kira nih kapan nih? Tadi sudah ada komitmennya. Kapan nih kira-kira Mrs. K ini mau menghubungi kepala sekolahnya atau mau mengadakan rapat tersebut kira-kira? Jadi sebelum kita rapat, biasanya kan kita rapat semester genap ya Bu, pembagian tugas lagi dan lain-lain. Jadi sebelum kita mengadakan rapat itu, saya koordinasi dulu nih dengan wakil kesiswaan, dengan kepala sekolah, kan, dengan kurikulum juga yang otomatis menyusun KBM itu ya yang belajarnya konsultasi kita sudah rembukan diskusi, nanti di rapat semester 2-nya atau semester genapnya bisa disosialisasikan ke guru-guru lain. Berarti itu tadi mungkin langsung actionnya di situ ya Mrs. Kaya, langsung mungkin kegiatannya itu dilaksanakan atau rapatnya dilaksanakan. Tadi sudah runtut sekali Mrs. K bilang ini rapatnya tanggal sekian nanti saya sampaikan di sini. Nah, berarti Mrs. K sudah terpikirkan mungkin tapi belum saja dilaksanakan secara real nyata ya. Programnya mungkin udah kepikiran nih. Saya habis ini gini. Nah, setelah dengar berbicara dengan saya ini atau kita sharing ini perasaannya Mrs. K apa ini? Sudah mulai kalian sudah sangat lega sekali. Terima kasih loh Bu Nopi. Iya, jadi sama-sama. Ya, sedikit tercerahkan ya Ibu ya. Solusi tadi permasalahannya tadi sudah Ibu sampaikan, terus solusinya ternyata ada di Mrs. K sendiri ya, komitmennya juga ada di Mrs. K sendiri juga, terus jadi tadi juga actionnya juga tergantung dari Mrs. K. Jadi sebenarnya kesimpulan dari pembicaraan kita ini ada di Mrs. K semua ya. Saya hanya mungkin sekedar mungkin sebagai penguat saja gitu ya Mrs. K. Mungkin sukses ya Mrs. K tentang
kegiatan-kegiatannya nanti atau mungkin action-actionnya nanti atau tindakan-tindakannya nanti. Saya tunggu Mrs. K perkembangannya. Mungkin Mrs. K nanti ngabarin, oh saya udah mengadakan eskul ini begitu. Jadi kan mungkin saya juga ikutan senang kalau di sekolah Mrs. K sudah ada eskulnya. Jadi mungkin jadi gambaran juga untuk sekolah saya juga, saya mungkin bisa refleksi diri untuk meniru mungkin ya di sekolah saya juga mungkin bisa diadakan hal tersebut. Oke, Mrs. K, semangat. Jangan loyo lagi. Terima kasih. Iya, terima kasih, Mrs. K. Sampai jumpa lagi, Mrs. K. Oke, terima kasih Bu Novitalia dan Ibu Siska atas coaching yang telah dilakukan, di mana Iya. di sini Bu Novitalia berperan sebagai coach dan Ibu Siska sebagai Bu Novitalia. Oke. Assalamualaikum Bu Novitalia. Waalaikumsalam. Salam. Oke, ternyata sinyal di Ibu Siska walaupun terputus-putus tapi masih bisa kita dengarkan ya Bu Novitalia ya. Nah, dari hasil coaching yang telah dilakukan berdasarkan apa yang saya amati, saya melihat itu coaching itu sangat fokus dengan permasalahannya gitu ya. Sangat luas sekali dalam menceritakan permasalahan, dan saya lihat antusiasnya. Iya, saya lihat antusiasnya terakhir kayaknya tuh terarahkan gitu ya, puas gitu ya. Akhirnya menemukan solusinya sendiri setelah di coaching oleh Bu Nopi ya. Bu Nopi mengarahkan sehingga Bu Siska lebih terarah dan lebih mantap lagi dengan kegiatan-kegiatannya ya. Jadi komunikasinya itu sudah terlihat dua arah ya, sudah rileks. Kemudian antara intonasi suara dengan raut wajahnya juga sudah mulai sinkron gitu ya, mulai menyesuaikan gitu. Kemudian alur ceritanya juga kalau saya lihat nih sudah runut ya Bu Nopi ya, sudah runut dimulai dengan tujuan yang dikemukakan oleh Bu Siska tadi ya, permasalahan terjadinya tawuran, kemudian tujuannya nanti sudah tergambarkan di situ, kemudian identifikasi permasalahan juga dibantu dengan Ibu Novitalia tadi, itu Bu Siska sudah bisa mengidentifikasinya, kemudian rencana aksi yang dilakukan ya dengan apa tadi memadatkan ekskul ya biar siswa itu lebih banyak kegiatan positif sehingga tidak terjadi dampak tawuran tadi. Kemudian Bu Siska juga sudah ada tanggung jawabnya dengan komitmennya ya. Nah, kemudian dan sudah menemukan kesimpulannya juga dari Ibu Siska sendiri. Ya, bagus sekali ya, sudah cukup bagus kalau menurut yang saya amati ya, Bu Siska dan Bu Nopi. Mungkin itu dari saya refleksi sebagai observernya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Putri. Dilanjutkan dengan saya, Siska Andriani sebagai observer, dan di sini selaku coach itu Ibu Suwatri, selaku coach itu Bu Nopi. Kepada Ibu Suwatri dan Ibu Nopi kami persilahkan. Assalamualaikum Bu Nopi. Waalaikumsalam Bu Atri. Aduh, lemes amat jawabannya. Kayaknya kalau saya lihat raut wajahnya Bu Nopi ini sepertinya ada sesuatu permasalahan yang dipikirkan ini. Boleh cerita lah Bu Nopi. Tadi katanya mau ketemuan sama saya, mau curhat-curhatan ini. Saya juga pengen dengar apa ini ceritanya Bu Nopi. Bener, tadi saya nyariin Ibu loh. Tadi Bu Atri kemana ya? Saya mau cerita ini masalah di sekolah saya ini Bu Atri. Yang biasalah setiap akhir tahun, biasanya setiap tahun kan kita selalu ngadain PKKS ya, Bu Atri, penilaian kinerja kepala sekolah. Nah, kita tahu sendiri kalau bulan Desember ini kan ada PAS, penilaian akhir semester, terus ngisi rapor dan lain sebagainya ya. Kita tahu sendiri sama-sama, mungkin kita sama-sama sekolah SMA ya Bu. Nah, permasalahan saya ini yang mendasar ini adalah yang pertama waktunya tabrakan Ibu. Jadi tabrakan antara PKKS dengan PAS. Nah, waktunya mepet, waktunya juga bertabrakan. Jadi semua guru-guru ini rata-rata kepontal-pontal ini. Apa sih tergopoh-gopoh gitu Bu Atri. Nah, mungkin
Bu Atri bisa kasih solusi nih buat saya nih harus ngapain dulu nih langkahnya gitu. Mungkin kan Bu Atri juga udah pernah punya pengalaman ya Bu Atri ya tentang hal tersebut. Oh gitu Mungkin ya, solusinya ya. Ah, oke Bu Nopi. Ya betul sih Bu Nopi, memang Desember ini PKKS kita, baik SMA atau SMK. Saya memang juga sudah dapat Iya. informasi dari kepala sekolah itu Bu Nopi. Nah, di Mm-mm. sini ini yang membuat Bu Nopi agak terpontal-pontal dan agak galau juga ngelihatnya Bu Nopi ya. Harus Oh, mengerjakan betul. PKKS dari kepala sekolah, mana pegang koordinator penilaian tadi kalau nggak salah ya Bu Nopi ya. Tambah lagi Heeh, pelaksanaan ujian akhir semester ganjil, bertumburan semua, kepontal-pontal, bingung mau bagi waktunya ya Bu Nopi ya. Seperti itu iya yang saya betul betul. dengar ya Bu Nopi ya. Oke Bu Nopi. Hmm. Mudah-mudahan nanti dari sharing kita ini Bu Nopi jadi lebih terarahkan dan lebih tenang. Coba kira-kira dari hasil pembicaraan kita kali ini apa sih yang ingin yang Ibu Nopi inginkan lah, seperti apa tujuannya? Tujuannya nih mungkin Bu Atri ini bisa kasih saya solusi gitu. Terus penguatan begitu apa namanya bisa menyelesaikan dua-duanya gitu sayanya. Jadi mungkin Hmm. solusinya itu mana sih cara saya ini apa namanya mengerjakannya atau manajemen waktunya atau solusinya seperti apa minta bantuan teman kah seperti itu ya mungkin pemikirannya mungkin saya pengen Bu Arti bisa berbagi hasil pemikirannya tentang PKKS ini saya ini harus apa langkah stepnya begitu. Gitu ya Bu Nopi ya. Oke Bu Nopi. Nah, tapi sebelumnya saya tanya dulu nih Bu Nopi. Kira-kira Mm. kalau dinilai dari skala 1 sampai 10, nah untuk menyelesaikan tugas ini Bu Nopi kira-kira berada pada posisi mana ini saat Waduh, ini? kalau masalah skala ini 9,5 nih Bu. Wah, 9,5 kalau semangatnya. Iya, ya namanya saya harus juga tanggung jawab ya sebagai guru ya. Dimanapun kita berada itu ditempatkan atau dikasih tanggung jawab itu harus tanggung jawabnya nomor 1. Nah, memang saya semangat, cuman saya tuh bingungnya itu gimana gitu bagi waktunya begitu Bu. Nah kalau masalah semangat tadi saya udah bilang 9,5, setengahnya ini mungkin ada di kondisi fisik Ibu. Mungkin oke. kadang-kadang kan kalau Eh, eh. cukup. Luar biasa Bu Novitalia, ternyata punya kekuatan ini kalau saya baca. Kekuatannya itu semangat yang luar biasa ya. Nah, dinilai dari skala Semangat. 1 sampai 10 untuk menyelesaikan Bu Novitalia hampir mendekati 10. Nah, itu luar biasa. Sudah ketemu tuh sebenarnya solusinya Bu Novi. Tinggal penguatannya saja ini ke Bu Novi. Nah, saya tanya dulu nih Bu Novi. Kira-kira Bu Novi ini dengan kegiatan PPKS, kemudian ada pelaksanaan pas ganjil. Nah, kira-kira kalau menurut Bu Novi, apa rencana yang akan Ibu Novi lakukan dengan schedule seperti itu? Nah, pasti Bu Novi sudah punya rencana nih, atau strategi-strategi apa kira-kira menurut Bu Novi nih? Strategi ya Bu. Oh Iya. ini mungkin ya ada di pikiran saya ini strategi pertama itu manajemen aja waktunya. Mungkin bisa saya bagi-bagi. Mungkin kan 1 minggu ini full ya Bu ya di sekolah. Mungkin saya nggak ngambil libur. Sabtu Minggu saya masuk ke sekolah. Nah dari 1 minggu itu saya bagi-bagi nih. Nah untuk 3 hari mungkin saya harus fokus sama PAS, penilaian akhir sekolah, penilaian pasnya atau ulangan semesteran untuk ngoreksi, untuk raport dan selain sebagainya. Sama mungkin 3 harinya lagi mungkin saya harus kejar target atau deadline untuk mengerjakan tadi saya kan koordinator bagian standar penilaian jadi itunya harus dikebut mungkin menurut saya nih manajemen waktu bagi-bagi waktunya ini Bu yang mungkin yang langkah pertama atau strategi utama saya ini begitu yang ada di pikiran saya ini. Oke, sedikit ketemu itu, Bu. Manajemen waktu. Jadi Bu Novi harus pintar bagi waktu untuk bisa menyelesaikan itu semua ya. Yang pertama ketika ada jadwal ngawas, nah fokuslah ngawasnya gitu ya. Nah kemudian bisa sembari ngawas nanti ada ngoreksi atau apa ya Bu ya. Nah nanti ketika tidak ada jadwal ngawas, nah Ibu Novi fokus pada kegiatan PPKS-nya itu ya. Nah sedikit sudah ketemu itu Bu Novi. Bagus, saya setuju sekali Bu Novi. Cocok itu Bu Novi. Jadi manajemen waktulah yang kita atur. Nah, kira-kira
kalau strategi nih Ibu udah ketemu bisa bagi waktu. Untuk membantu pekerjaan PPKS tadi, itu ada kendala nggak itu Bu? Kira-kira ada nggak kendala yang Ibu temukan, yang Ibu bayangkan nanti? Apa ya kendalanya gitu? Mungkin kendalanya itu di IT nanti saya pikir. Mungkin apa namanya untuk menyiapkan menyiapkan standar penilaian tersebut kan banyak ya Bu Warti. Saya juga mungkin kalau misalnya harus saya sendiri mengerjakannya, mungkin saya juga akan tergopoh-gopoh. Mungkin nanti saya minta bantuan dari salah satu orang nih, dari tim manajemennya tempat saya itu ada salah satu kajur ini laki-laki, kebetulan masih bujang dan dia tuh orangnya gesit. Menurut saya ini Pak Febri namanya, cocok ini kalau misalnya saya ini minta bantuan beliau. Jadi nanti masalah standar penilaian yang tadi yang inputnya dan segala macamnya itu mungkin saya bisa minta bantuan. Kalau manualnya mungkin saya kerjakan sendiri, tapi kalau untuk input dan segala macamnya, untuk bagian ngetik-ngetiknya mungkin saya minta bantuan sama Pak Febri lah nanti Bu. Mungkin kalau saya dapat kendala masalah yang lain, saya minta bantuan aja sama Pak Febri tersebut begitu. Itu yang saya pikirkan Bu Patri. Oke. Tadi kendalanya Ibu katakan dari segi IT-nya yang ngebantu di bidang IT untuk penginputan itu ya Bu ya. Dan ternyata Ibu Novitalia juga sudah menemukan solusinya. Kendalanya itu butuh bantuan tenaga lah ya yang di bidang IT-nya ahli ya. Dan ternyata tadi Ibu Novi katakan ada ya teman yang bisa bantu yaitu Pak Febri ya. Nah, itu bagus tuh Bu idenya Bu. Memang kita harus ada yang bantu Bu. Ya nanti kira-kira nah, untuk menyelesaikan ini semua, untuk mengatasi kendala Ibu tadi, kira-kira kapan Ibu akan menghubungi Pak Febri untuk buat komitmen dengan Pak Febri minta bantuannya? Segera ya Bu, mungkin malam ini saya teleponlah beliau mungkin. Takutnya beliau juga sibuk kan. Mungkin kalau sudah saya atau komitmenkan saya minta bantuan beliau secepatnya ya pekerjaan tersebut juga akan segera juga terlaksana begitu, segera selesai. Malam inilah Bu saya eksekusi mungkin saya telepon beliau untuk meminta bantuan begitu. Iya, bagus sekali Bu ya. Emang harus langsung kita tindak lanjuti ya. Ya, besok emang Ibu harus menghubungi Pak Febri ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti Pak Febri ini bisa membantu Ibu. Saya kayaknya yakin bisa ya Bu ya, Pak Febri ya. Nanti bisa kita komunikasi ulang lagi lah Bu. Kalau seandainya Pak Febri itu tindak lanjutnya bagaimana, apakah dia bisa atau tidak ya, Bu Novitalia ya. Nah, sekarang Bu Novitalia sudah menemukan nih manajemen waktu, kemudian dari segi IT ada yang bisa membantu. Nah, kira-kira bagaimana komitmen dari Ibu Novitalia terhadap tugas-tugas Bu Novitalia yang luar biasa ini Bu Novitalia untuk Komitmen saya melaksanakannya? ini, iya baik Bu Atri. Komitmen saya ya harus terlaksana dua-duanya. Jadi komitmen saya menyelesaikan dua-duanya karena itu juga bagian dari tanggung jawab saya sebagai wali kelas ya, berarti saya juga harus menyelesaikan rekapan nilai dari pas anak-anak begitu, dan juga input nilai raport, dan juga salah satu tugas saya juga salah satu koordinator standar penilaian juga harus jalan karena itu juga bagian dari tanggung jawab sebagai guru ya di sekolah. Nah, tidak bisa dilepaskan. Jadi saya komit untuk menyelesaikan dua-duanya ya. Tinggal nanti saya berusaha tadi memanajemen waktu ya Bu ya. Kan otomatis jika ada kendala, pastinya kita nggak bisa bekerja sendiri, pastinya saya juga butuh bantuan, yaitu tadi saya langsung menghubungi Pak Febri. Jadi komitmen saya adalah bisa nyelesain kedua-duanya lah Bu, lancar begitu. Jadi tidak ada Amin. yang ditinggalkan. Oke, sip Bu Novitalia, luar biasa ya. Nah, selesai semua, sudah ketemu semua ya Bu Novitalia ya. Kira-kira apa yang bisa Ibu Novitalia simpulkan dari hasil pembicaraan kita sekarang ini mengenai tugas-tugas Bu Novitalia ini? Mungkin kesimpulannya tadi saya di awal mungkin masih bingung Bu, ini harus gimana ya langkah-langkahnya, saya berpikir, waduh bisa tidak ya saya ini menyelesaikan dua-duanya, tapi setelah saya ngobrol-ngobrol dengan Bu Watri, oh berarti oke lah saya bisa gitu melaksanakannya. Saya mungkin punya kekuatan dalam diri saya, yaitu yang pertama semangat dulu ya Bu ya. Iya, Apapun itu kita betul. harus ya
Ya, walaupun kita pintar IT atau kita juga apa namanya banyak waktunya atau misalnya jangka waktunya sebulan, tapi kalau kita tidak punya semangat dalam diri kita ya semuanya Tuh, tidak Bu. akan selesai. Nah, Jadi mungkin dari percakapan ini saya sudah menemukan solusinya. Terima kasih Ibu Watri sudah mencerahkan pemikiran saya yang tadinya saya mungkin nggak yakin nih saya mau nelfon Pak Febri. Jadi saya yakin langsung kepikiran beliau dan langsung nanti mungkin action langsung telepon beliau untuk minta bantuan. Jadi dari percakapan ini kita apa namanya saya ini tercerahkan begitu Bu dari apa sharing alhamdulillah. kita ini. Alhamdulillah, Oke, ya. alhamdulillah Bu Novitalia. Mudah-mudahan sukses semua agendanya Bu Novitalia ya. Sudah plong Amin. dan wajahnya terlihat sudah mulai plong dan mulai bahagia ya. Ya, Ya, semangatlah Bu alhamdulillah. Novitalia. Semoga sukses semua ya Bu Novitalia ya. Ya, mungkin Terima kasih buat ya doakan solusinya. sama-sama. Sama-sama Bu. Bu. Saya juga ini ada agenda rapat ini Bu Novitalia. Jadi agak terburu-buru. Ya, Besok kalau ketemu kita ngobrol lagi ya Bu Novi. Oke Bu boleh Novitalia. Ibu. Ya. Ya, oke. Sampai ketemu lagi Bu Novi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Watri. Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk Ibu Suwatri dan Ibu Nopi. Di sini Suwatri dengan Ibu Nopi tadi, sepertinya permasalahannya itu antara PKKS dengan pas waktunya bersamaan, ya. Jadi di sini ibu-ibu sekalian sudah mendiskusikan dan sebenarnya Bu Suwatri juga sudah memberikan pemantik yang bagus sesuai dengan alur tirta dan mengalir, alhamdulillahnya dari ya. Jadi di sini juga permasalahannya yang saya dengar tadi itu dari waktu yang bertabrakan ya, tetapi Bu Novitalia memiliki semangat luar biasa ya, skalanya sampai 9,5 dari rating 1 sampai 10. Dan di sini juga Bu Novitalia memiliki rencana untuk atau solusinya itu ada di manajemen waktu ya, kalau nggak salah. Saya dengar manajemen waktu, jadi antara mana dulu pekerjaan yang mau dilakukan. PKKS dulu kah? Selesaikan berapa waktu, baru kita melakukan PAS gitu. Jika memang dua-duanya tidak terhandle karena waktu juga, mungkin tadi juga saya dengar minta bantuan dengan Bapak Febri ya, dengan teman biar bisa dijadikan tim, baik dari tim PKKS-nya maupun tim PAS-nya ya. Jadi berkesinambungan, efisien waktu, kembali lagi, memang solusi yang terbaik adalah di manajemen waktu. Pas sekali ya, Ibu Suwatri bisa meng-coach dan yang di-coach juga bisa menemukan solusinya. Terima kasih untuk Ibu Suwatri dan Ibu Nopi. Itu adalah observasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya Ibu. Sesi ketiga ya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, ini warahmatullahi adalah wabarakatuh. Ya, ini adalah sesi ketiga. Kami akan memulai demonstrasi kontekstual tentang coaching. Dan hari ini kebetulan coach-nya adalah, untuk coach adalah Bu Siska, dan untuk coaching-nya adalah Bu Suwatri. Dan saya Novitalia sebagai observer. Dan waktunya dipersilakan ibu-ibu semuanya, waktunya dimulai dari sekarang. Silahkan. Terima kasih Bu Novitalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Watri. Waalaikumsalam, Bu Siska. Udah nunggu lama ya dari tadi ya, Bu? Iya, dari tadi saya nunggu Bu Siska. Ada 15 menitan lah, Bu Siska. Maaf ya, Bu. Ya, saya terlambat. Tadi ada keperluan sedikit. Iya, Tapi nggak kalau aku apa-apa, lihat Bu. Kayaknya Ibu Watri ini lesu, lemas. Kayak ada yang dipikirin berat banget. Ada masalah apa, Ibu? Iya ini Bu Siska, makanya saya nungguin Bu Siska agak lama. Saya ini ingin curhat. Biar saya ini
agak plong dalam menghadapi permasalahan ini. Jadi ceritanya gini Bu Siska, saya ini Desember ini biasalah tugas wakil di bidang kurikulum ini ada tambahan dari Ibu Kepala Sekolah itu tentang penginputan penilaian kinerja guru melalui aplikasi e-kinerja yang dikeluarkan oleh PNS khusus untuk guru oleh pemerintah ya, khusus untuk guru-guru PNS. Nah, saya bagian penginputan penilaian dan ini juga cukup ribet. Nah, memang saya tuh kalau udah Desember itu tugasnya itu, kadang seminggu terakhir itu ya sibuk dengan penilaian itu. Nah, cuman tahun ini saya diminta sama orang tua saya agar ke Riau karena ada acara keluarga dan mereka tuh minta saya tuh kalau bisa diluangkan waktu harus hadir dan saya tidak inginlah mengecewakan orang tua jadi saya ini bingung bagi waktunya mana ini penting tugas pokok lalu orang tua juga minta saya untuk hadir nah inilah yang buat saya bingung nih Bu Siska. Ya penting ya Bu ya. Iya Bu. Kira-kira Ibu emang kapan berangkat ke Riau-nya? Rencana saya sih tanggal 19 Desember ini berangkatnya. Nah Bu, kira-kira nih ya, kan Ibu tanggal 19 Desember nih berangkatnya. Sebenarnya Ibu yang Ibu harapin nih dari den ini nih gimana Bu? Ya, dari hasil Dua-dua kan atau bagaimana? nah yang saya inginkan ini tadi saya dengar suaranya agak putus-putus sih Bu Siska ya. Saya tuh kepengen dari hasil pembicaraan kita, saya curhat sama Bu Siska ini, saya tuh agak apa ya tercerahkan, terarahkan mana membuat saya lebih yakin untuk menyelesaikan tugas bisa selesai, saya bisa berangkat ke Riau. Nah itulah yang saya inginkan ini Bu Siska. Ya, Ibu kan jadinya kan mau dua-duanya terlaksana ya Bu ya. Ya Iya, buat berangkat ke Riau dengan tenang, terus tuh buat Tri juga tugas pokok yang dikasih kepala sekolah juga berjalan, iya nggak Bu? Kira-kira iya. ini solusinya yang sempat Ibu pikirin bagaimana nih Bu? Nah ini dia, saya sempat berpikir sih. Nah, ini kan saya mau ke Riau tanggal 19. Ini sekarang masih posisi tanggal 8. Nah, rencana saya ingin ngumpulin dulu lah semua guru PNS ini. Biar guru-guru PNS ini segera mengisi usulannya dulu. Saya mau mengumpulkan, saya adakan sosialisasi, saya tuntun cara pengisiannya. Nah, setelah guru-guru ini ngisi, selama kurang lebih sehari atau 2 hari, kemudian 2 harinya atau 3 harinya saya menginputkan penilaian itu gitu. Nah, kemudian kalau sudah diisi kan saya bisa menilai, saya bisa komunikasi dengan kepala sekolah, menginputkan nilainya, kemudian mencetak nilai SKP tersebut gitu dengan dibantu oleh operator. Jadi harapan saya ingin operator itu ada yang membantu saya gitu. Jadi untuk total semua nih Bu kan, Ibu berarti kan butuhin berapa hari semuanya Bu? Kira-kira kalau Uh, Kira-kira ngerjainnya? 5 hari atau 6 hari, insya Allah bisa itu Bu dipadatkan selesai sebelum saya berangkat, jadinya selesai. Oh, oh gitu ya. Berarti 5 hari sampai 6 hari ya Bu ya. Berarti Ibu butuh butuh operator tadi ya Bu ya. Ya Iya, kira-kiranya ya. Ibu kan mau berangkat ke Riau dengan tenang, mengerjakan 2 pekerjaan di satu waktu. Iya nggak Bu? Jadi emang benar-benar Ibu harus mengkoordinasikan teman-teman kalau bisa nih mengerjakan selama 5 hari. Dibantu dengan operator ya Bu ya. iya. Nah, jadi kapan Ibu bisa langsung temuin operator untuk berkoordinasi dan teman-teman yang lain nih Bu, Nah, kira-kira? rencana saya besok langsung saya ingin temui operator yaitu Mbak Pipit. Saya berharap Mbak Pipit itu bisa bantu saya dan khusus untuk mencetak SKP-nya nanti Mbak Pipit itu. Jadi rencana saya besok Bu Siska. Alhamdulillah, tindak lanjutnya langsung ya Bu ya, biar Iya, benar-benar tanggal 19 Desember tuh bisa langsung berangkat ya Bu ya. iya betul Bu. Nah, itu jadi actionnya juga Ibu sudah dapet tuh, tadi solusinya juga sudah dapet. Nah, strateginya juga tadi sudah dapet tuh Bu, ya enggak? Ya, iya. Kira-kira Bu, perasaan Ibu setelah ketemu sama aku nih Bu, udah agak plong belum? Kayaknya aku udah ngeliat mukanya sih agak sumringah ya Bu ya, udah agak seger-seger, senyum-senyum. Ya. Heeh. Jadi Ibu nanti kira-kira nih, setelah Ibu melakukan semuanya,
Lalu, apa Ibu masih galau nggak nih? Ada yang masih perasaan yang mengganjal nggak nih? Kira-kira? Mantap lah sekarang Bu Siska. Jadi setelah Mantep saya ya? ya cukup menenangkan lah. Insya Allah saya nanti bisa lakukan semenjak saya sudah komunikasi dengan Ibu Siska ini. Saya merasa agak plong, agak menenangkan, agak terarahkan, dan saya yakin saya bisa menyelesaikan tugas dari Ibu Kepala Sekolah ini, yaitu melaksanakan penginputan SKP-nya guru-guru PNS, kemudian bisa dicetak, tanda tangan oleh guru-gurunya, oleh kepala sekolahnya, dan saya juga bisa berangkat ke Riau dengan leluasa dan tenang. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Siska. Kali mendaing 230 terlampaui ya Bu ya? Iya betul Bu Siska. Jadi agak tercerahkan lah sekarang, semakin yakin. Insya Allah saya bisa. Berarti mulai besok sudah diuprak-uprak ya Bu guru-guru yang lain ya, biar bisa melaksanakan tugasnya, biar Iya. cepat selesai, biar kita sama-sama bisa liburan, ya Iya betul Bu. Bu? Karena kayaknya 19 Desember itu sudah ya Bu. Ya kalau sudah liburan jadinya kita lebih enak, tidak ada beban, plong, liburan dengan tenang. Ya, operator juga memang harus cepat-cepat kita uprak-uprak juga ya Bu ya. Kita segerakan, ayo kita sama-sama kerja tim biar bisa mengerjakan semuanya selesai dengan cepat dan tepat ya. Terima kasih ya Bu Swatri. Pokoknya refleksi diri juga sudah bagus tuh. Tadi juga Ibu udah bilang, alhamdulillah sudah tidak ada galau-galau ria lagi ya Bu ya. Pokoknya nanti berangkatnya tanggal 19 Desember, hati-hati loh Bu, jangan lupa oleh-olehnya ya. Terima kasih Bu Siska. Insya Allah nanti saya ingat dengan Bu Siska oleh-olehnya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Nanti kalau saya curhat, ada waktu ya Bu Siska ya. Ada untukmu. Ya udah, aku mau ke kantor ya Bu ya. Mau ikut nggak? Ya, boleh Bu. Ini kebetulan waktu kosong nih Bu Siska. Terima kasih Bu Siska. Ya, monggo. Oke, ya Bu. Assalamualaikum. Salam. Oke, terima kasih Ibu-Ibu semua. Baik, sekarang adalah giliran saya sebagai observer untuk memberikan umpan balik terhadap percakapan antara coach dan coachee. Coachnya adalah Mrs. K dan coachee-nya adalah Bu Swatri. Tadi permasalahannya antara PKG ya Ibu ya, penilaian kinerja guru atau input nilai kinerja di aplikasi ya. Nah, tadi permasalahannya tadi sudah alur tirtanya terutama sudah runut, tadi sudah ada tujuannya sudah ditanyakan oleh Mrs. K, yaitu harapannya Bu Watri ini terhadap percakapannya tadi sudah ada. Terus juga identifikasi masalahnya juga sudah ada. Tadi Bu Siska atau Mrs. K tadi sudah mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh Bu Swatri, yaitu yang pertama adalah mungkin kegalauannya menghadapi